Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarno, mahasiswa PPG UPI dalam jabatan tahun 2023 akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran tentang sistem ekskresi, khususnya struktur, fungsi, dan penyakit pada ginjal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Masih. Semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, ada yang hadir? Siapa? Bisa. Ada tuh nama nggak hadir? Sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan semoga dia cepat sembuh ya, cepat kembali ke dalam masuk dan belajar sama-sama kita. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan berdoain untuk teman-temannya. Berdoa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca doa. Peraturan kita pembelajaran IPA kelas ini. Yang pertama apa? Masih ulang belajar dengan tertib dan teratur sudah ya. Kemudian menempati posisi tempat duduk yang telah ditentukan. Semua di kelas ditentukan duduknya. Ya, sesuai ya. Kemudian berdoa sebelum masuk jam pelajaran. Berdoa tadi sebelum sudah dengan bersepakat. Kemudian memberi salam kepada guru matkul setiap awal dan jam pembelajaran. Kemudian tertib sama dari kelas. Selama proses pelajaran langsung ini kita harus dan tertib ya, terutama dalam penggunaan roh tubuh yang tidak membuka yang lain-lain selain tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya ya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin tahu dulu pengetahuan awal kalian, pemahaman awal kalian tentang materi yang kita bahas. Silakan dibuka Chromebook-nya. Dicek dashboard bangun para cerita soal oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Soalnya hanya 5 soal pilihan ganda. Silakan dijawab semampunya, sebisanya. Kita lihat skornya yang didapat ya. Kita lihat nilai rata-rata kelasnya untuk BT tadi adalah 67 ya, 7,78. Apakah sudah bagus? Belum. Nah, setelah ini kita akan belajar. Kita lihat di akhir apakah akan naik atau tetap atau malah turun. Ya. Kita langsung dulu simak dulu gambar yang ada di depan. Ya, ada di depan. Bapak tanya dulu. Siapa yang membuat pertanyaan dari gambar ini? Ya, Aris. Dari dulu ya. Kenapa bisa basah? Ya, kenapa bisa basah? Risma. Sudah, Risma apa ya? Risma. Oke, apa penyebab bajunya bisa basah? Oke, jadi Kenapa dia berkeringat? kenapa? Kenapa dia berkeringat? Oke, Chris. Oke, kenapa air pada tubuh
Itu pertanyaannya yang bisa kalian munculkan. Kemudian kalau ditanya apa sama apa ditanya apa persamaan dari ketiga gambar tersebut? Rasa, terus kekeringan, ada lagi kepanasan, capek, lelah. Kalau yang mana yang capek? Hah? Kayak tegang ya? Ini tegang, ini capek, ini capek. Jadi tegang ya? Berarti saat kita tegang, kita berkeringat, tapi saat kita capek juga kita berkeringat. Ya. Jadi apa itu keringat? Coba yang bisa menyampaikan apa itu keringat? Ya, Gapi. Air dan keluar dari tubuh. Gapi, boleh? Dan bisa dari tubuh. Oke, dari air yang merupakan lapisan dari tubuh dari kulit Pak. yang bisa yang keluar dari tubuh lewat kulit. Boleh. Saat gimana kita keluar keringat? Olahraga terus. Jadi saat kondisi tubuh tidak baik atau saat kecapean atau juga saat puasa tidak panas itu penyebabnya. Kita lihat apakah jawaban kalian itu benar. Kalian video berikut. Disimak dulu dia. Kita mungkin sambil sistem yang dapat menggunakan seluruh tubuh, yaitu dengan cara menggambarkan. Lalu, bagaimana proses tubuh kita ketika menggunakan keringat? Berikut penjelasan. Ketika tubuh kita melakukan aktivitas, seluruh tubuh akan bekerja untuk menghasilkan energi. Selama proses tersebut, suhu tubuh akan naik dan memberikan tekanan kepada hipotalamus. Setelah diproses, hipotalamus akan memberikan tekanan kepada saraf simpatik yang terdapat di susun tulang belakang. Saraf simpatik memberikan sinyal gelombang seluruh tenaga keringat yang ada di tubuh, maka suhu tubuh sedang tinggi. Kemudian, tahap terakhir, kelenjar keringat akan menggunakan keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Ternyata, selain sebagai sistem pendingin tubuh, keringat juga termasuk salah satu sistem sekresi yang dimiliki oleh manusia, yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tapi pernah tidak kalian mencicipi keringat? Kira-kira rasanya seperti apa ya? Ternyata rasa keringat itu asin-asin gimana gitu. Ya, itu karena kandungan utama keringat adalah NaCl atau natrium klorida yang merupakan bahan utama garam dapur. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan tubuh memproduksi keringat sangat banyak sekali. Salah satunya ketika kalian merasa gugup saat bertemu si doi, ketika kalian dikejar-kejar tetangga gara-gara mencari peta jendela dengan bola. Mengkonsumsi kafein yang ada di dalam kopi juga dapat menyebabkan tubuh kalian memproduksi keringat, dan umumnya manusia dapat mengeluarkan keringat hingga 1 liter per hari. Ya, sama. Setelah mengeluarkan zat sisa Ya. yang sudah diberikan tubuh akan menurunkan suhu tubuh kepanasan. Oke, mantap banget ya. Jadi kalau kayak itu kenapa mengeluarkan zat sisa yang sudah dilakukan dari tubuh, kemudian untuk menurunkan suhu tubuh. Oke, bagus. Ada lagi? Karena kepanasan, sebabnya karena kepanasan. Terus tadi apa lagi? Karena tegang, kemudian doi pecahin kaca ya, tegang kan? Tegang. Karena kepanasan, karena tegang. Ada yang lain? Ya, olahraga, betul ya. Dia ada juga faktor yang bisa coba kita ringan karena tegang, kondisi polis, tegang. Kemudian tadi kepanasan, badan, tubuh, panas. Kemudian tadi kata Gani, berat. Nah, kita coba tadi. Seperti biasa kita akan menghubungkan dulu dengan ayat Al-Quran atau hadis yang berkenaan dengan materi yang kita bahas. Ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik ceritakan bahwa ada salah seorang baru yang masuk ke masjid, kemudian dia kencing ya pipis, tapi sama Rasulullah tidak disuruh, tidak dimarahin, dia suruh berhenti, lagi pipis tiba-tiba suruh berhenti, enggak ya, dibiarkan dulu. Walaupun sahabat-sahabat yang ada itu sudah mau menghakimi, jadi mau memarahin, tapi Rasulullah dilarang, tapi biarkan dulu, kemudian setelah selesai
dia kira-kira berapa? Ini Oh, takut mengganggu orangnya. apa? Takut mengganggu orangnya. Takut mengganggu orangnya. Oke, saya lain. Jadi Karena cairan kayak itu kalau ditahan nggak baik. ya. Nah, kalau kita gini akan mengganggu orangnya kita tadi karena kalau kita kencing kemudian kita tahan tapi belum selesai itu udah ditahan akan berakibat tidak baik bagi kesehatan. Dan ini petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kencing itu tidak baik kalau ditahan. Harus dituntaskan dulu sudah selesai kemudian baru bersuci ya. Kemudian wajib disiram ya. Di toilet juga sama ya, harus disiram gitu ya. Kenapa Rasulullah menunggu sampai selesai tadi? Karena kencing itu harus tuntas, tidak boleh ditahan atau diberhentikan. Kemudian kebayang kalau lagi pipis, kemudian si orang kali ini dimarahin, terus dia suruh pergi, tapi pipisnya belum selesai, kira-kira gimana? Pipisnya makin luas, belum selesai kan? Suruh pergi, dia kan di jalan, oh ya pergi, tapi ini masih pipis gitu. Kebayang kan, malah makin banyak masjidnya kena najis gitu. Makanya Rasulullah biarkan biar pipisnya di satu tempat, satu titik gitu. Lebih mudah untuk dibersihkan. Dia Rasulullah tuh gimana? Bijak kan, cerdas ya. Jadi sudah memikirkan kalau untuk ditahan atau disuruh pindah, suruh pergi nanti pak baik nanti kaget nantinya nah kayak gitu semua. Makanya kalau sampai kita selesai baru siram. Ini hadis yang berkaitan dengan sistem eksternal. Sekarang dengan peredaran darah, kira-kira apa hubungannya tadi? Kalau yang peredaran darah itu kan masalah plasma darahnya itu dibuang Ya. lewat darah. Nah nanti darahnya juga akan disaring Bisa ini gimana? di Gimana? di Ginjal. Oke. Jadi kata Nabi betul ya hubungannya dengan peredaran darah itu tadi kata Nabi karena peredaran darah itu nanti si darah itu akan disaring dan disaring difilter di ginjal. Ginjal itu ada di mana? Ada berapa buah? Dua. Jadi karena aturan untuk tadi menyaring darah hasil saringannya berupa apa? Berupa urea atau cairan urin atau air kencing tadi. Jadi air kencing itu adalah hasil saringan dari ginjal. Tapi yang sudah tidak diperlukan lagi urea dikeluarkan lewat air kencing. Itu ada hubungan. Jadi ada hubungannya dengan yang pelajaran yang sebelumnya ya, baik untuk kita pernapasan dan kita bisa juga nanti ada 3 tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita pada hari ini. Pertama adalah melalui pembelajaran menggunakan KPD berbasis KPDA. Jadi kadang nanti akan ada KPD kita suruh ya, tentang berbasis KPDA, problem based learning ya. Kemudian dan diskusi kelompok, nanti akan diskusi kelompok. Nah, bisa didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi organ ginjal dengan tepat. Dan kata tadi kan ginjal itu penting ya buat ekspresi. Apa sih bagian-bagian dari ginjal itu? Ada bagian-bagian kan? Nah, kalian harus mengidentifikasi struktur ginjal, bagian-bagiannya dan apa fungsi dari masing-masing bagian itu. Kemudian yang kedua, target pertemuan kita pada hari ini adalah yang kedua melalui pembelajaran menggunakan KPD berbasis KPR dan diskusi kelompok. Peserta didik kalian ya, mampu menganalisis proses pembentukan kulit dengan tepat. Bagaimana sih proses pembentukan kulit itu? Tahapan dari tahapannya ada beberapa tahap. Kemudian prosesnya gimana sampai menjadi kulit. Kemudian yang terakhir ketiga melalui pembelajaran menggunakan KPD berbasis KPR dan diskusi kelompok, kalian harus mampu mengkomunikasikan struktur dan fungsi ginjal dan proses pembentukan kulit dengan tepat. Jadi nanti LKPD atau worksheet yang kalian kerjakan akan dipresentasikan oleh setiap kelompok ya, bisa dipahami? Setiap kelompok nanti harus presentasi dan kelompok yang lain menanggapi atau bertanya ya. Oke, silakan dibuka Chromebooknya, dicek nama kelompok ya, dan pindah langsung ke kelompok.
kelompok 1 anggotanya ada saya, Bisma, Fauzan, Gami, Fauzan, dan Aryan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dalam organ. Ini yang pertama itu namanya medula. Fungsinya itu membuat cairan yang masuk sekaligus membawa urin keluar dari ginjal. Karena berfungsi dalam pembuangan limbah maupun keseimbangan air. Lalu fungsi utama dari sistem ekskresi itu adalah mengeluarkan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh yang tidak diperlukan. Dampak yang ditimbulkan kalau misalnya nggak keluar zat sisanya itu menurut saya jika zat sisa tidak dikeluarkan maka akan timbul penyakit dan berbahaya jika masih di dalam tubuh karena zat sisa itu tidak digunakan dalam tubuh. Selain itu zat sisa akan menumpuk dan berpotensi sebagai penyakit berbahaya. Perbedaan antara uretra laki-laki dan uretra perempuan. Ukuran uretra pada pria jauh lebih panjang, yaitu maksimal berkisar 20 mm. Sementara itu, wanita memiliki bentuk uretra lebih pendek, yaitu sekitar 4 cm saja. Oke, di sini ada alur cara kerja dari proses pembentukan urin. Yang pertama, jadi urutannya itu ada penyalinan atau filtrasi, penyerapan kembali atau distribusi, lalu ada pengumpulan atau agglomerasi. Absorpsi itu jadi filtrasi itu misalnya darahnya itu lebih difilter atau disaring. Kalau dari absorpsi itu kayak di serap lagi kan itu protein itu. Nah kalau di fermentasi itu urinnya diapain? Selain di Izin jawab ya. Jadi urinnya itu dikumpulkan, kalau tidak salah urinnya itu dikumpulkan di kantung kemih di lewat saluran-saluran yang ada di sini tadi. Jadi masih tidak penuh kantung kemihnya dikeluarkan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gejalanya tekanan darah tinggi, darah dalam urin. Cara mencegahnya rajin beraktivitas fisik, menjaga berat badan ideal. Yang kedua ada gagal ginjal akut. Gejalanya itu berkurangnya produksi urin pada tubuh. Cara mencegahnya itu mengatasi asupan gula, garam, dan zat pengawet serta memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. Yang ketiga ada batu ginjal. Gejalanya terasa nyeri di bagian bawah perut, terasa nyeri saat buang air kecil, sakit perut yang tidak kunjung hilang. Cara mengobatinya mengonsumsi air putih minimal 2 liter per hari, mengonsumsi makanan dan minuman dengan kandungan kalsium dan mineral yang cukup. Infeksi ginjal, gejalanya nyeri saat buang air kecil, urin terlihat keruh dan bau. Cara mencegahnya mencukupi kebutuhan cairan tubuh, menjaga kebersihan kelamin, tidak membiasakan menahan buang air kecil. yang kelima adalah kanker ginjal. Gejalanya itu kecil seperti darah. Cara mencegahnya adalah seperti rokok, menjaga tekanan darah agar tetap normal, menjaga berat badan agar tetap ideal, dan memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Dan setelah kami bahas cara mencegah penyakit pada ginjal itu, pertama ada minum yang cukup, konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, tidak merokok, tidak mengkonsumsi gula, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, dan tidak
sesi presentasi. Mudah-mudahan presentasi tadi jelas. Jelas sudah banyak ilmu yang kita dapat dari sesi presentasi COVID yang tadi setiap kelompok sampaikan. Sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan apa yang kita pelajari pada siang hari ini ya. Berawal dari topik besar kita yaitu berarti apa aja yang dibahas di kelas struktur, fungsi, kemudian penyakitnya apa saja dan cara menjaga kesehatan ginjal kita ya. Silakan dibuka Facebooknya. Ini sudah di-share di Facebook. Kita edit bareng-bareng ya, tapi ya bagus dan yang nanti sekreatif mungkin ya kita edit bersama-sama. Udah cukup anak-anak ya. Ini hasil kerja kita udah selesai dipakai. Alhamdulillah udah selesai. Ya, jadi kesimpulan yang kita susun bersama-sama ya. Dimulai dari ginjal, kemudian struktur dan fungsinya. Strukturnya apa aja? Ada medula, ada korteks, ada arteri kanalis, ada venalis, pelvis kanalis dan ureter. Fungsinya untuk apa aja? Medula untuk apa? Melindungi bagian yang dalam. Oke, yang di dalam itu korteks. Ya, jadi melindungi bagian struktur yang ini bagian dari melindungi bagian dalam ya. Apa bedanya dengan medula nanti? Nah, lapisan keduanya. Yang pertama berarti apa yang paling kuat? Medula dulu, baru korteks. Jadi dua-duanya melindungi ya bagian yang lebih dalam. Oke. Kemudian arteri kanalis itu apa? Arteri itu pembuluh darah ya dari jantung ke ginjal ya. Jadi membawa darah dari jantung ke ginjal. Kemudian vena renalis dari ginjal, membawa darah dari ginjal kembali lagi ke jantung. Kemudian ureter. Pelvis kanalis dulu, pelvis kanalis yang ini nih. Pelvis kanalis dia bentuknya seperti corong, ini corong dengan kulit. Nanti dia akan mengalirkan urin ke ureter nanti ke kantung kemih, nanti baru dikeluarkan. Ya, jadi nah kalau ureter berarti untuk mengalirkan air kencing ya. Oke, kita lanjut ke mana dulu? Oke, ke sini dulu ke proses pembentukan urin ada berapa tahap? Tiga ya. Pertama ada filtrasi, oke, ya, atau penyaringan terjadinya di mana? Di glomerulus. Kemudian yang kedua reabsorpsi terjadinya di tubulus proksimal ya. Kemudian ketiga augmentasi atau pengumpulan terjadinya di tubulus proksimal dan kolektifus. Kemudian tadi ginjal penyakitnya ada apa aja ini? Ada gagal ginjal akut ya, ini ada gagal ginjal kronis, ada batu ginjal, infeksi ginjal ya, kemudian tumor atau kanker ginjal ya. Nah, apa bedanya gagal ginjal akut dan kronis seperti tadi kan? Itu menjadi beda ada apa bedanya? Gagal ginjal akut dan kronis bedanya apa? Mana yang lebih cepat? Kronis. Mana yang lebih cepat? Akut. Tadi apa? Ada anak-anak yang gagal ginjal. Nah, kalau yang akut masih bisa disembuhkan. Kalau yang kronis itu biasanya sudah susah kan, sudah bertahun-tahun. Kemudian apa? Jadi kalau akut itu mendadak. Kalau kronis itu bertahap. Bagian mana dulu yang rusak, berkembang lagi, yang mana jadi akhir masih parah. Kalau yang sudah kronis itu susah disembuhkan. Tapi kalau yang akut masih bisa disembuhkan. Tapi kenapa kalau tadi yang akut tapi anak tadi banyak yang meninggal? Karena itu sudah terlambat penanganannya. Kalau secepat mungkin kan selalu terlambat. Oke, terakhir tips untuk menjaga kesehatan ginjal tadi apa? Minum air apa ini harus jelas? Air putih, air mineral boleh, cuma air yang logik ya. Kenapa? Agar ginjal kita tetap sehat. Berapa harus minumnya tadi? 2 liter itu berapa gelas? 8 gelas ya sehari ya.
Kemudian dengan mengurangi minum apa? Mengurangi minuman yang Alkohol. minuman yang soft drink, apa lagi kira-kira? Alkohol. Minum. Tergantung itu isotonik mineralnya dapat dari mana? Kalsium gratis atau gimana? Kalau terlalu sulit tetap bisa bagaimanapun itu bukan alami ya, minumannya tadi itu kan sintetis ya. Jadi tidak sehat juga. Ini mengurangi minuman yang berperisa ya, yang banyak mengandung misalnya pemanis buatan, banyak mengandung pewarna buatan, kemudian banyak mengandung apa tadi? Apa? Ya minuman yang borak di mana? Jadi nanti minum air putih tadi 2 liter ya atau 18, kemudian mengurangi minuman kemasan ya, minuman kemasan. Jadi kita minumnya harus yang bebas ya. Oke, kita akan cek pemahamannya sudah meningkat atau belum. Sudah dikerjakan. Post-test soalnya sama dengan yang tadi. Ya, berarti harus naik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan tertib ya, dan antusias. Alhamdulillah kita hari ini telah belajar tentang apa? Tentang tadi yaitu khususnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang organ ekskresi yang lain. Ada apa? Kulit, hati, paru-paru. Mari kita tutup pertemuan kita siang hari ini dengan baca hamdalah.